Nomor 21, batu ginjal merupakan salah satu macam penyakit ginjal yang sering terjadi. Nah, kondisi ini terjadi ketika zat tertentu di dalam ginjal menumpuk, mengendap, dan membentuk gumpalan keras menyerupai batu. Nah, zat-zat tersebut bisa berupa kalsium, oksalat, dan juga asam urat. Nah, upaya mencegah terkena sakit batu ginjal dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali apa? Nah, berikut adalah gambaran nih kalau misalnya terkena batu ginjal itu bagaimana. Nah, kita tahu kalau misalnya batu ginjal itu terjadi di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis. Bisa juga terjadi di saluran ginjal atau kandung kemih. Nah, pada penderita batu ginjal, endapan ini nanti akan terbentuk jika kita itu terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral. Sama makanan nih, micin-micin itu ya. Kemudian, ketika kita tuh kekurangan minum air, sehingga kita tuh harus lebih banyak nih buat mengkonsumsi air minum. Kemudian juga perilaku di mana kita itu sering menahan kencing. Kalau misalnya kita pengen pipis, ya udah pipis aja, nggak usah ditahan-tahan. Nah, upaya untuk mencegah agar kita tidak terkena sakit batu ginjal diantaranya adalah meminum cukup air putih setiap hari, kemudian membatasi konsumsi garam, dan yang ketiga adalah tidak menahan kencing. Sehingga option nomor 21, upaya mencegah terkena sakit batu ginjal dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali yaitu yang D. Menghindari stres dengan merokok. Masa kita stres misalnya ya, terus kita ngerokok, kan malah menambah penyakit. Ya kan? Nah, sehingga opsi yang benar adalah yang D. Nah, nomor 22, perhatikan tabel berikut. Jadi, ada tabel nama penyakit beserta gejalanya. Nah, pasangan nama penyakit pada sistem reproduksi dan gejala yang benar itu ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa saja. Nah, diidentifikasi dari penyakit yang pertama dulu, dari kencing nanah. Nah, kencing nanah ini disebut juga sebagai gonore. Nah, gejalanya itu adalah di sini bukan keluar atau keluarnya lendir ya, tapi dia harusnya keluarnya nanah pada saluran urin. Dan dia itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian nomor 2, keputihan. Keputihan itu disebut juga sebagai candidiasis. Nah, keputihan itu sebenarnya apa? Keputihan adalah penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Nah, cairan tersebut itu bersifat encer atau kental, kemudian berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Nah, keputihan ini juga disebabkan oleh jamur Candida albicans. Kemudian nomor 3, herpes. Nah, untuk herpes di sini gejalanya sudah benar, yaitu gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit sekitar kelamin. Nah, pada herpes ini dia disebabkan juga oleh virus herpes simplex. Kemudian yang terakhir, sifilis. Sifilis itu adalah raja singa. Nah, untuk gejalanya di sini kurang tepat ya. Nah, sebenarnya sifilis ini dia itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Dan gejalanya itu berupa luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, ini biasanya pada daerah sekitar kelamin. Nah, penyakit ini itu dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Sehingga di nomor 22 ini tuh jawabannya benar hanya di nomor 3. Nomor 23, perhatikan gambar penambang daun di bawah ini. Nah, bagian daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara dan tempat pembuatan makanan ditunjukkan berturut-turut oleh nomor berapa saja. Nah, di sini saya sajikan gambar dari penampang daun. Nah, kita cermati bersama nih. Kalau misalnya pada soal nomor 1 ini, dia adalah kutikula. Kemudian nomor 2 itu adalah epidermis atas. Kemudian nomor 3 itu adalah bunga karangnya atau jaringan spons. Kemudian nomor 4 adalah jaringan palisade, ini bentuknya jaringan tiang. Kemudian nomor 5 ini adalah jaringan pengangkut, dan nomor 6 itu adalah stomata. Nah, fungsinya ini adalah disajikan pada tabel. Kalau kutikula dia fungsinya adalah mengurangi pengunapan, kemudian epidermis dia fungsinya melindungi jaringan
tumbuhan yang ada di bawah maupun yang di atasnya. Kemudian palisade itu sebagai tempat fotosintesis, bunga karang, di situ terjadinya pertukaran gas. Nah, terus xilem itu adalah mengangkut air dan garam mineral, kemudian floem itu mengangkut hasil fotosintesis, dan stomata itu tempat keluar masuknya udara. Sehingga nomor 23 karena yang ditanyakan hanya tempat pertukaran udara dan juga tempat pembuatan makanan, maka ditunjukkan oleh nomor yang sebagai tempat pertukaran udara itu adalah bunga karang, berarti di nomor 3. Kemudian tempat pembuatan makanan itu adalah di palisade, yaitu di nomor 4, sehingga option yang benar adalah 3 dan 4. Nomor 24, Pak Budi seorang pekerja kantor. Ia sering merasakan gangguan nyeri di bagian tubuh samping atau pinggang, terutama saat sedang buang air kecil. Nah, salah satu cara untuk mencegah atau mengurangi gejala tersebut adalah dengan banyak mengkonsumsi apa? Nah, di sini ada kata kuncinya di bagian ini. Gangguan nyeri di bagian tubuh samping atau pinggang, terutama saat sedang buang air kecil. Nah, kita ingat kembali, di mana sih letak ginjal kita? Nah, ginjal kita itu terletak di kanan dan juga kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Otomatis di soal nomor 24 itu dia mengarah pada organ ekskresi di ginjal kita. Nah, ginjal itu dia berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Sehingga nomor 24 di sini jawaban yang tepat adalah dengan banyak mengkonsumsi air putih. Nomor 25, kelinci berambut hitam dominan terhadap kelinci berambut putih. Nah, rambut kasar dominan terhadap rambut halus. Seekor kelinci berambut hitam kasar dikawinkan dengan kelinci berambut putih halus, sehingga diperoleh semua keturunan pertamanya itu berambut hitam kasar. Nah, jika salah satu keturunan pertamanya dikawinkan dengan kelinci putih halus, maka berapakah perbandingan fenotip keturunan yang berambut hitam kasar, hitam halus, putih kasar, dan juga putih halus? Nah, di sini kita identifikasi dulu yang dominan tadi. Nah, yang dominan tadi itu kita simbolkan dengan H besar untuk warna hitam, kemudian K besar untuk kasar. Kemudian untuk yang putih itu H kecil, kemudian halusnya kita simbolkan dengan K kecil. Nah, itu tuh gametnya ya. Sekarang kita coba untuk buat persilangan dari parental yang pertama. Tadi itu ada seekor kelinci berambut hitam kasar. Berarti H besar, K besar. Kita silangkan dengan apa? Kelinci berambut putih halus. Berarti H kecil, K kecil. Ini kita silangkan. Nah, sehingga kita peroleh gametnya adalah H besar dan juga K besar untuk hitam kasarnya, kemudian putih halusnya kita dapat gametnya adalah H kecil, K kecil. Nah, sehingga diperoleh F pertama atau keturunan pertamanya itu adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil. Di mana tadi disebutkan bahwa keturunan pertamanya berambut hitam kasar. Nah, lanjut, jika salah satu keturunan pertama dikawinkan dengan kelinci putih halus, nah berarti hasilnya yang ini H besar, H kecil, K besar, K kecil, kita silangkan dengan ini tadi kelinci putih halus, berarti H kecil, K kecil, K kecil. Oke, kita silangkan ya. Nah, diperoleh gamet yang kedua. Untuk yang di sini, ini ada H besar, K besar, kemudian H besar, K kecil, K besar, H kecil, K kecil. Kalau di sini dia cukup hanya H kecil dan juga K kecil aja. Nah, di sini kita silangkan sehingga kita akan memperoleh F2-nya. Nah, di sini tinggal kita kalikan silang saja. H besar, K besar kita silangkan dengan H kecil, K kecil. Berikut seterusnya gitu ya. Nah, sehingga diperoleh seperti yang di sini sudah saya tuliskan. Kemudian diidentifikasi yang hitam kasar, hitam halus, putih hitam, dan juga putih halus. Ternyata di sini sesuai juga dengan permintaan yang ada di soal. Dan masing-masing itu jumlahnya hanya 1, jadi nggak perlu hitung lagi. Nah,
Sehingga nomor 25, option yang benar adalah fenotip keturunan yang berambut hitam kasar, hitam halus, putih kasar, putih halus adalah 1:1:1:1:1. Itu, jadi di option yang A.